Berapa banyak orang yang pasang status di sosial media sekedar untuk public consumption. Mereka kelihatan mesra, kelihatan diberkati luar biasa. Tapi aslinya mereka banyak hutang. Aslinya mereka nggak punya duit. Aslinya rumah tangganya kacau balau. Ayat 28 berkata gini, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Apa artinya? Kalau kita terlihat hebat di depan orang, terlihat luar biasa, cool, tapi di dalam kita kotor, kita rusak. Berapa banyak orang yang pasang status di sosial media sekedar untuk public consumption. Mereka kelihatan mesra, kelihatan diberkati luar biasa. Tapi aslinya mereka banyak hutang. Aslinya mereka nggak punya duit. Aslinya rumah tangganya kacau balau. Rumah tangganya jauh dari kata rukun. Mereka sering ribut, sering pukul-pukulan, suami sering mabuk-mabukan. Tapi mereka pasang tampang selfie dengan wajah bahagia. Kita sering dengar pura-pura bahagia gitu. Public consumption doang, cuma untuk konsumsi publik. Mereka tampak bahagia. Apa artinya? Kalau rumah tangga mereka sendiri sebenarnya nggak bahagia. Udah kayak neraka. Apa artinya? Kelihatan hebat di depan orang. Makan di restoran ini, makan di restoran itu. Makan di kafe ini, makan di kafe itu. Tapi sebenarnya mereka ngutang. Bayar kartu kredit gak bisa, gesek terus. Kabur, gak bayar kartu kredit A, gak bayar kartu kredit B. Ada orang yang pakai nama saya sebagai penjamin hutang. Bayangin, saya dikejar-kejar sama orang-orang di WA. Saya blok aja semua. Lah waktu bank-bank ini meminjamkan uang, mereka gak tanya sama saya, kenal gak sama orang ini. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya gak jadi kesaksian karena banyak hutang di mana-mana. Hati-hati menggunakan kartu kreditmu, bijaksanalah mengelola keuanganmu. Untuk apa kelihatan keren? Sorry, ada salah satu suku di Indonesia yang bilangnya gini, kere gak apa-apa yang penting keren. Ngapain? Mendingan kita gak usah show off, tapi kita bisa menikmati hidup kita. Justru kebanyakan orang-orang kaya yang benar-benar kaya itu gak mau kelihatan. Justru orang yang kayanya biasa-biasa yang selalu mau memunculkan wajah gitu. Mau show off sama orang. Dengar, saya gak pernah merasa minder ketika sekeliling saya pakai branded dari atas sampai bawah. I don't care. Ketika sekeliling saya mereka punya waktu buat mani-pedi, sedangkan saya nggak punya waktu dan bahkan nggak terlalu fokus ke situ. I don't care. Hidup kita nggak dinilai sama orang kan gitu. Hidup kita dinilainya sama Tuhan. Dan kalau sekedar menjaga penampilan supaya kita sopan, saya rasa dandan dan pakaian yang rapi sudah cukup. Nggak harus mewah. Buat apa kalau memang kita nggak mampu beli Chanel, beli Hermes, beli Burberry, lalu kita maksa, kita gesek kartu kredit, lalu kita nggak sanggup bayar, kita ngirit, makan ngirit, sampai nggak bisa beli apa-apa, demi kita gaya. Apa gunanya? Sama orang tua pelit, makan ngirit-ngirit, yang penting branded. Buat apa? Lebih baik kita hidup sederhana, nggak usah sok-sok gaya depan orang, tapi kita nikmatin hidup kita. Mau makan apa bisa. Sama keluarga kita bisa bantu mereka. Saya gak pernah tanding-tandingan sama orang. Peduli amat kamu mau pakai baju apa. Dengar baik, kalau kita fokusnya sama apa yang kelihatan di depan orang, kita akan terjebak dalam kemunafikan. Karena Yesus ngajarin kita, yang paling penting tuh apa yang di dalam. Bukan apa yang kelihatan di depan orang. Makanya kenapa iman sama kelakuan suka gak sejalan. Karena isi dalamnya penuh tulang belulang. Dikatakan penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Dari luar tampaknya bersih, seperti kuburan di labur putih. Tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan penuh dengan berbagai kotoran. Buat apa? Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.